Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Novelin Elisa Susilo dari kelas PMH 2A dengan NIM 122304024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Maka legitimasi pemerintahannya adalah dari kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Yang kedua, ada demokrasi di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Yang kedua, rakyat menyerahkan kedaulatannya melalui MPR RI yang kemudian terjadi amandemennya disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 dan kemudian kedaulatan rakyat diserahkan kepada DPR. Yang ketiga, ada eksistensi demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya. Yang kedua, ada sistem demokrasi yang dipakai dalam pemilu di Indonesia masih menggunakan sistem pemilihan demokrasi representatif. Yang keempat, ada implementasi nilai demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kebebasan untuk berpendapat di muka umum. Yang kedua, ikut serta dalam proses pengembalian kebijakan di Indonesia melalui musrembang. Yang ketiga, ada keterbukaan terhadap beragam ideologi. Menetapkan nilai dari demokrasi merupakan pekerjaan yang berat yang harus dilakukan secara konsisten dan utuh, karena konsep demokrasi adalah sebuah konsep yang lahir dari keinginan manusia sebagai konsep yang diidealisasikan dalam merumuskan kehidupan sosial. Yang kelima, ada nilai-nilai penting tentang makna demokrasi dan hubungannya tentang nilai-nilai dari konsep negara hukum, yaitu demokrasi tanpa pengaturan hukum dan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Magnus Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi adalah cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Yang keenam, ada dalam sistem demokrasi dikenal dengan dua macam mekanisme pemilihan demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, dan kedua, demokrasi tidak langsung. Yang ketujuh, ada unsur-unsur rule of law dalam arti klasik. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Yang ketiga, terjadi hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Yang kedelapan, ada syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, ada pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kesembilan, materi yang 9, ada menurut Harry B. Mayo, demokrasi didasari atas beberapa nilai. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, ada menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Yang ke-11, ada demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional lahir sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, sehingga timbul gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan adalah dengan suatu konstitusi. Terima kasih penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi